Hi people, it's Kimberly and welcome on Kimby Zone. Hari ini aku akan nge-share ke kalian dari buku yang udah aku baca, di mana aku highlight poin-poin penting tersebut untuk personal aku sendiri. Kemudian aku akan share ke kalian berdasarkan hasil pemikiran aku juga. Buku yang hari ini akan kita bahas yaitu Finish What You Start dari Peter Hollins. Kita akan mulai dari bicarain sedikit si penulisnya tersebut. Peter Hollins. Peter Hollins merupakan penulis asal Amerika Serikat yang fokus pada psikologi praktis dan pengembangan diri individu. Salah satu bukunya yang dia tulis yaitu Finish What You Start, di mana buku ini membahas cara mengatasi kebiasaan menunda dan menyelesaikan yang sudah kita mulai. Aku akan share 3 highlight untuk personal aku sendiri, and let's go started. Following through mindset. Mindset pertama, it's all worthwhile. Itu semua berharga. Menurut Peter Hollins, kalau kita ngerasa semua kerja keras kita itu melead pada suatu improvement, itu artinya sesulit apapun keadaannya, kerja keras itu akan membawa kita kepada sesuatu yang sangat kita inginkan. Misalnya, ada seorang anak yang ingin masuk ke universitas terbaik, tapi pada saat itu kondisi keuangan keluarganya sedang kesulitan. Alhasil, anak tersebut itu akan belajar dengan rajin agar dia mendapatkan beasiswa dari kampus impian dia, dan akhirnya dia keterima di kampus itu dan kemudian berkuliah di situ. Mindset yang kedua, become comfortable with discomfort. Menjadi nyaman dengan ketidaknyamanan. Menurut Peter Hollins, setiap hal yang kita lakukan memiliki elemen ketidaknyamanannya sendiri. Kecuali kita ingin melakukan hal yang kita suka saja atau biasanya kita sebut sebagai comfort zone. Nah, semakin kita sering melakukan hal-hal di luar ketidaknyamanan kita akan semakin terbiasa dengan ketidaknyamanan ini. Yang akhirnya ketidaknyamanan ini akan mengubah ekspektasi takut kita menjadi sesuatu yang kalau sebenarnya kita melakukan hal di luar comfort zone itu tidak seburuk yang kita bayangkan. Misalnya, ada seorang pria yang ingin mulai nge-gym, meskipun ketika dia pulang kerja sudah lelah, dia tetap melakukan gym tersebut, dan akhirnya pada beberapa minggu kemudian, hasil dia nge-gym ini mulai terlihat. Misalkan otot yang mulai besar, ataupun badan yang mulai lebih fit. Mindset yang ketiga, allow learning. Izinkan belajar. Menurut Peter Hollins, hanya saat ketika kita menyelesaikan sesuatu, kita dapat mengevaluasi diri sendiri dan memperbaiki diri sendiri. Misalnya, besok kita ada ujian matematika. 1 hari sebelumnya, kita mengejarkan soal-soal matematika, kemudian kita cek dan mencari di manakah kesalahannya untuk diperbaiki. Sehingga keesokan harinya ketika ujian matematika itu dimulai, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama pada saat ujian tersebut. Sebagai manusia, pasti ada yang namanya takut salah. Aku pun secara pribadi masih takut salah sampai sekarang. Tapi Peter Hollins mengingatkan kita bahwa salah bukanlah akhir dari segalanya. Melainkan kita dapat belajar dari kesalahan tersebut untuk lebih berkembang dan menjadi lebih baik lagi di hari-hari kedepannya. Mindset keempat, distress. Menurut Peter Hollins, kekuatan merugikan stres dan kecemasan tidak dapat dilebih-lebihkan. Saat kita bad mood, otomatis hari kita itu menjadi tidak produktif. Jadi, buku ini mengingatkan kita, usahain setiap hari kalian punya waktu 30 menit untuk melakukan hal-hal yang kalian suka. Misalnya, callan sama pacar, main game, meditasi, dan lain sebagainya. Karena efek negatif merupakan hal yang sangat penting dari triggering self-control failure. Poin yang kedua, no distraction zone. Yang pertama, minimize distraction in your environment. Meminimalisir distraksi di lingkungan kalian. Menurut Peter Hollins, sesuatu yang jauh dari jangkauan pandangan, itulah distraksinya. Sebagai contoh sederhana, kalian mau belajar untuk Olimpiade Matematika. Tapi settingan meja belajar kalian itu ada laptop, buku, pulpen, kertas, dan juga handphone. Dengan handphone yang ada di dekat jangkauan kita, pasti ada rasa dimana kita ingin sekali mengambil lalu scroll sosmed
ataupun buka-buka sosmed. Solusinya, bisa kalian ambil handphone itu, kalian silent atau kalian matiin, taruh jauh dari jangkauan tangan kalian atau jangkauan pandangan kalian, sehingga ketika kalian sudah duduk kembali di meja belajar dan kalian mulai belajar, nantinya akan ada rasa malas untuk mengambil handphone tersebut karena udah jauh banget dari jangkauan dan sama sekali nggak ada di pandangan. Yang kedua, overthinking. Menurut Peter Hollins, overthinking merupakan silent killer dari kebahagiaan, harapan, dan juga alasan. Overthinking itu dengan mudahnya membuat diri kita tertuju kepada hal-hal yang negatif karena hal negatif inilah yang sering kita temui di sekitar kita. Poin yang ketiga, system are set of daily behaviors. Menurut Peter Hollins, sistem dan tujuan merupakan perbedaan yang sangat kontras. Jadi, sistem dan tujuan adalah dua hal yang berbeda. Tujuan merupakan pencapaian satu kali, dan sistem lebih menekankan kepada konsistensi dan kesuksesan jangka panjang. Misalnya, goals kita adalah lulus ujian tahun ini. Lulus ujian tahun ini adalah tujuannya, sedangkan sistemnya belajar setiap hari selama 1 jam, yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Sistem akan membawa kita kepada goals yang sudah kita atur, karena sistem tidak berlaku untuk hal itu dan saat itu juga saja. Maka karena itu, kita bisa move on to the next goals by following this system. Oke, kita akan coba rating sedikit buku ini. Secara personal, aku suka banget buku ini karena ini sangat membantu aku dalam mengatasi nunda-nunda pekerjaan. Dan di dalam buku ini, di setiap akhir chapternya itu sudah disediakan rangkuman. Dan juga di akhir halaman buku ini juga udah sediain rangkuman setiap chapter. Jadi pembaca bisa dapat reminder tanpa harus mengulang lagi baca dari awal buku tersebut. Kekurangan dari buku ini, dia dalam bahasa Inggris dan aku nggak tahu apakah udah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Karena buku yang aku dapetin itu, dia semuanya dalam bahasa Inggris, jadi agak PR untuk translate dan sharing dalam bahasa Indonesia karena semua full isi bukunya itu dalam bahasa Inggris. So that's it for today's sharing. Itu yang cuma bisa aku share hari ini mengenai buku Finish What You Start ini. Perlu aku tekankan sekali lagi, aku bukan membahas kembali buku ini, tapi aku highlight poin-poin penting untuk personal diri aku, kemudian aku share ke kalian semua dengan hasil pemikiran aku juga. Jadi tidak pure semuanya aku ambil dari buku, tapi ada kalimat aku juga, dan juga aku ambil dengan pemahaman aku juga. So, thank you for pay attention on this video, and hope this video help you guys untuk nggak nunda-nunda pekerjaan lagi. See you on the next zone.